Bapak Gubernur yang saya hormati, saya mohon izin untuk menyampaikan kasus terhadap anak saya. Mohon Pak, keadilannya, mohon saya keadilannya Pak. Udah 1 bulan saya lapor ke Polres Pak, tapi belum ada penangkapan untuk si pelaku Pak. Saya mohon kepada Bapak untuk sekarang juga Pak, datang ke sini Pak. Semua keluhan ibu sudah saya sampaikan ke Pak Kapolda Jabar, dan Pak Kapolda Jabar segera berkoordinasi dengan Polres Bogor untuk menanyakan perkembangan dari kasus tersebut. Saya meyakini apabila sudah ada bukti yang cukup kuat, maka tidak akan terlalu lama pelakunya akan segera ditahan. Terima kasih. Lagi-lagi, seorang ibu yang anaknya jadi korban, seorang bapak tua bernama Cardi. Mereka sudah melapor, tapi apa jawab polisi? Diam 1000 bahasa. Kenapa? Karena laporan tanpa uang katanya tidak ada jalan. Inilah saatnya Kang Deddy Mulyadi turun langsung ke Bogor, membuktikan aparat jangan hanya kerja kalau ada amplop, sementara rakyat kecil dibiarkan menangis sendirian. Di sebuah rumah sederhana di Desa Gedong Sawah, Desa Benteng, Kecamatan Campea, Bogor, seorang ibu bernama Kartini nekat merekam sebuah video singkat dengan ponselnya. Wajahnya pucat karena terlalu sering menangis. Suaranya serak, tangan bergetar. Dalam video itu ia bercerita, anaknya dan beberapa anak tetangga sudah lama menjadi korban kelakuan bejat seorang bapak tua bernama Cardi. Perbuatan itu bukan sekali 2 kali, melainkan sudah berlangsung bertahun-tahun. Warga sebenarnya tahu ada yang janggal, tapi siapa yang berani bicara? Desakan sosial, rasa malu, dan ancaman membuat mulut-mulut di kampung itu terkunci rapat. Hanya 2 ibu yang berani melapor ke kantor polisi. Namun laporan itu tidak pernah direspon serius. Polisi menatap mereka dingin, lalu dengan nada sinis menyarankan agar urusannya dipermudah kalau ingin kasus cepat diproses. Semua orang di desa tahu apa maksudnya. Tanpa uang pelicin, laporan itu tidak akan pernah jalan. Sementara itu, Cardi tetap berkeliaran bebas, seolah tak terjadi apa-apa. Video tangis Ibu Kartini kemudian viral, dan akhirnya sampai di tangan Kang Deddy Mulyadi. Ia duduk di ruang kerjanya, menyimak dengan serius. Air mukanya mengeras. Baginya, tangisan seorang ibu adalah cerita nurani bangsa. Apalagi jika yang menjadi korban adalah anak-anak, generasi masa depan. Dengan suara tegas, KDM berkata di depan kamera, keadilan tidak boleh ditukar dengan uang. Jika aparat menutup mata, maka saya sendiri yang akan turun tangan. Saya akan datang ke Bogor, memastikan kebenaran dan menuntut keadilan untuk anak-anak kita. Kalimat itu langsung menyebar luas di media sosial. Warga Gedong Sawah yang sebelumnya tertekan mulai berani bersuara. Mereka menunggu, berharap kali ini ada yang benar-benar berpihak pada mereka. Harapan itu bernama Kang Deddy Mulyadi, yang sebentar lagi akan melangkahkan kakinya menuju desa kecil di Kabupaten Bogor, tempat air mata ibu-ibu sudah terlalu lama dibiarkan mengering tanpa jawaban. Disitulah langkah kaki Kang Deddy Mulyadi akhirnya tiba. Bogor menyambutnya dengan hujan rintik-rintik, seolah langit ikut menangis bersama penderitaan warga desa Gedong Sawah. Dengan pakaian putih sederhana, KDM memasuki desa itu tanpa pengawalan berlebihan. Ia datang bukan sebagai pejabat yang ingin dihormati, melainkan sebagai pembela rakyat kecil yang membutuhkan suara. Warga yang sebelumnya takut keluar rumah mulai berani mendekat. Perlahan-lahan, satu persatu ibu-ibu muncul, sebagian sambil menggendong anaknya, sebagian lagi menunduk karena malu dan trauma. Mereka berkumpul di sebuah rumah sederhana, tempat KDM duduk bersila di atas tikar. Tidak ada meja rapat, tidak ada protokoler, hanya obrolan jujur dari hati ke hati. Seorang ibu dengan suara bergetar menceritakan bagaimana anaknya sering dipanggil Cardi untuk membantu pekerjaan sepele, lalu dibujuk dengan iming-iming makanan atau uang receh. Dari situ, kebejatan Cardi dimulai. Air mata ibu itu jatuh, dan ruangan mendadak sunyi. KDM mendengarkan dengan wajah tegang. Sesekali ia mengepalkan tangan, menahan amarah yang membara. Bukan hanya satu, ternyata ada lebih dari 5 anak yang menjadi korban. Cerita mereka hampir sama. Rayuan, ancaman, dan kemudian tindakan bejat. Selama ini keluarga mereka hanya bisa diam karena takut dihakimi lingkungan atau ditolak aparat. Kami sudah lapor Pak. Tapi kalau tidak bawa uang, laporan kami tidak dipandang, kata seorang ibu lain dengan nada getir. Mendengar itu, KDM menunduk sejenak, lalu dengan suara mantap ia berkata, saya di sini bukan untuk janji, tapi untuk bukti. Kita akan kumpulkan semua data, visum anak-anak rumah sakit, dan catat semua pengakuan. Jangan takut. Kalau aparat tidak jalan, kita bikin mereka malu dengan kebenaran. Ia segera mengutus tim kecilnya. Ada yang mencatat setiap kesaksian ibu-ibu, ada yang mendampingi korban ke rumah sakit untuk visum, ada pula yang mengumpulkan cerita warga sekitar.
Langkah-langkah itu dilakukan cepat dan hati-hati agar tidak bocor ke telinga Cardi. Namun setelah seharian penuh bergerak, hasil awal terasa belum cukup. Bukti visum memang penting, pengakuan korban juga kuat. Tapi semua itu masih bisa dibantah oleh pihak yang ingin melindungi pelaku. KDM tahu, tanpa bukti yang tak terbantahkan, kasus ini bisa kembali dibuang di laci kantor polisi. Maka, ia mulai memikirkan strategi lain. Tidak bisa hanya mengandalkan laporan tertulis atau visum. Harus ada rekaman nyata, bukti visual yang menunjukkan tindakan keji Cardi. Malam itu KDM berdiskusi dengan timnya, wajahnya serius. Keputusan penting akhirnya diambil. Mereka akan memasang CCTV tersembunyi di sekitar rumah Cardi. Kalau ular bersembunyi di lubang, jangan hanya menunggu dia keluar. Kita pasang mata-mata di sana, biar kebusukannya terekam jelas, tidak bisa lagi ditutupi. Kalimat itu menjadi komando malam itu. KDM bersama timnya langsung bergerak diam-diam, tanpa menunggu esok hari. Mereka tahu, waktu adalah musuh. Setiap detik berarti kemungkinan ada korban baru. Dengan peralatan sederhana namun efektif, tim KDM memasang CCTV tersembunyi di titik-titik strategis sekitar rumah Cardi. Ada yang dipasang di pohon, ada yang diselipkan di dinding rumah warga sekitar yang bersedia membantu. Semuanya dilakukan sunyi, tanpa sorotan, agar pelaku tidak curiga. Hari-hari berikutnya dipenuhi ketegangan. Warga desa ikut berjaga, bergantian memantau layar laptop kecil yang terhubung dengan kamera. Suasana desa terasa lain, seakan semua orang menahan napas. Malam pertama, kamera hanya merekam Cardi duduk di teras, merokok, dan sesekali bercakap dengan tetangga. Tidak ada yang mencurigakan. Malam kedua, ia terlihat berjalan mondar-mandir, tapi belum ada tanda. Baru pada malam ketiga, bayangan gelap mulai terlihat. Rekaman menunjukkan Cardi memanggil seorang anak kecil masuk ke dalam rumahnya. Tim KDM langsung siaga, degup jantung warga yang ikut menonton berirama cepat. Kamera menangkap gerakan aneh. Tangan Cardi menyentuh anak itu dengan cara yang tidak pantas. Semua yang melihat layar menahan amarah. Namun KDM mengangkat tangannya memberi isyarat. Jangan gegabah. Rekaman harus lengkap, bukti harus utuh. Jika mereka menyerbu terlalu cepat, Cardi bisa mengelak, polisi bisa berdalih, dan kasus bisa hilang begitu saja. Mereka harus sabar, meski dada terasa terbakar. Malam keempat dan kelima, pola itu berulang. Beberapa anak berbeda masuk rumah Cardi dengan alasan disuruh membantu atau diberi makanan. Semua terekam jelas oleh kamera. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Bukti demi bukti terkumpul, menguatkan laporan visum dan pengakuan korban. KDM menatap layar dengan wajah tegang. Ia tahu saatnya hampir tiba. Kita sudah cukup sabar, besok malam kita gerbek, katanya singkat. Warga yang mendengar langsung bergemuruh. Ada yang lega, ada yang marah, ada yang menitikkan air mata. Malam itu, strategi terakhir disusun. Tim dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang berjaga di depan rumah Cardi, ada yang mengawasi jalan keluar desa, ada yang siap merekam penggerebekan agar publik bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Semua berjalan sistematis, rapi, dan penuh keberanian. Desa Gedom Sawah yang tadinya penuh bisik-bisik, kini bersiap menghadapi malam yang akan menjadi sejarah. Malam ketika seorang predator tua akhirnya tidak bisa lagi bersembunyi di balik kelemahan hukum yang dibeli dengan uang. Sekitar pukul 9, layar CCTV kembali menampilkan adegan yang sama. Cardi memanggil seorang anak ke dalam rumah. Tim segera memberi kode. KDM berdiri, wajahnya dingin. Saatnya kita akhiri semua ini, katanya tegas. Tanpa banyak kata, mereka bergerak cepat. Beberapa orang mengepung rumah dari sisi kiri dan kanan, sementara warga berjaga di jalan agar Cardi tidak bisa kabur. KDM mengetuk pintu keras sekali, suaranya menggelegar. Pak Cardi, buka pintunya sekarang juga. Di dalam rumah terdengar suara panik, kursi bergeser, dan anak kecil menangis. KDM tidak menunggu lama, ia mendorong pintu hingga terbuka. Di dalam terlihat Cardi dengan wajah pucat, berusaha menutupi perbuatannya. Tangan kasarnya masih sempat menarik lengan si anak. Warga yang melihat pemandangan itu langsung berteriak marah. Beberapa mencoba menerobos masuk, ingin menghakimi di tempat. Tapi KDM berdiri di depan, mengangkat tangan, menghentikan mereka. Jangan sampai kita jadi seperti dia. Kita bawa ke jalur hukum. Biarkan seluruh negeri melihat buktinya. Cardi berusaha membela diri, suaranya gemetar. Saya hanya bercanda sama anak-anak, Pak. Tapi KDM langsung menuju kamera CCTV kecil yang masih menyala. Canda apa yang seperti ini? Semua sudah terekam. Tidak ada lagi tempat untuk berbohong.
Tim segera mengamankan anak-anak yang ada di rumah itu. Dibawa keluar dan dipeluk ibu-ibu yang menunggu di luar. Tangisan pecah, bercampur antara lega dan marah. Sementara itu Cardi ditarik keluar. Wajahnya tertunduk, tubuhnya gemetar. Warga yang marah hampir saja melempari dengan batu. Tapi kembali KDM menahan. Di hadapan kamera yang merekam jalannya penggerebekan, KDM berbicara lantang. Beginilah jadinya kalau laporan rakyat tidak ditanggapi. Bertahun-tahun anak-anak jadi korban, sementara aparat tidur. Malam ini, semua orang akan lihat bukti nyata. Tidak ada alasan lagi untuk melindungi pelaku. Polisi akhirnya datang, terlambat setelah warga menghubungi mereka. Wajah-wajah aparat itu penuh rasa malu. Mereka tahu, kasus ini sudah terbongkar di depan publik. Tidak ada lagi ruang untuk pura-pura tidak tahu. Cardi dibawa dengan tangan terikat, masuk ke mobil patroli. Warga bersorak, sebagian menangis lega. Malam itu menjadi saksi. Predator tua yang selama ini dilindungi kebisuan, akhirnya jatuh juga. Bukan karena aparat, tapi karena keberanian rakyat dan ketegasan KDM. Malam itu, desa Gerom Sawah terasa berbeda. Warga berkumpul di jalan, sebagian masih menangis memeluk anak-anak mereka, sebagian lagi menatap kosong, tidak percaya bahwa mimpi buruk bertahun-tahun akhirnya terbongkar. Di depan kantor polisi, KDM berbicara lantang. Wajahnya tegas, suaranya menusuk hati. Kalau hukum hanya jalan karena ada uang, itu bukan hukum. Itu pengkhianatan terhadap rakyat. Anak-anak bangsa kita tidak boleh jadi korban hanya karena aparat malas bekerja. Kata-kata itu membuat aparat yang hadir menunduk malu. Tidak ada satupun yang berani menatap mata KDM. KDM menegaskan bahwa bukti sudah lengkap, visum rumah sakit, pengakuan korban, dan rekaman CCTV yang merekam langsung perbuatan bejat Cardi. Tidak ada alasan lagi bagi aparat untuk menutup mata atau menunda proses hukum. Semua harus transparan, semua harus adil. Warga bersorak mendukung. Malam itu mereka merasa tidak sendiri lagi. Suara mereka yang dulu diabaikan, kini menggema lewat keberanian KDM. Air mata yang tadinya keluar karena putus asa, malam itu berubah menjadi air mata lega. KDM menutup dengan pesan moral. Keadilan bukan barang dagangan. Ia tidak boleh dibeli dengan amplop, tidak boleh ditukar dengan diam. Ingatlah, anak-anak adalah masa depan kita. Jika mereka dirusak hari ini, hancur sudah bangsa ini besok. Karena itu, jangan pernah lagi rakyat kecil harus menunggu uang agar hukum bisa jalan. Mulai malam ini, kita buktikan kebenaran tidak bisa dibungkam. Sorak-sorai warga menjadi penutup malam itu. Di desa Gedom Sawah, keadilan akhirnya hadir bukan karena aparat menjalankan tugas, tetapi karena keberanian rakyat dan ketegasan seorang KDM yang tidak bisa dibeli.